Balas budi ilmu hitam. Desa Sukamaju bukanlah sekadar kumpulan rumah di kaki bukit. Desa ini adalah tempat di mana tradisi masih dijunjung tinggi dan keramahan adalah mata uang utama. Di tengah hijaunya persawahan yang membentang seperti permadani zamrud, hiduplah Fatimah. Ia adalah putri tunggal dari pasangan sederhana, Pak Haji Ahmad dan Bu Aminah. Fatimah bukanlah gadis yang hobi bersolek di depan cermin berjam-jam. Kecantikannya alami, terpancar dari kulitnya yang bersih dan matanya yang selalu tampak teduh saat memandang lawan bicara. Namun, yang membuat namanya harum hingga ke desa-desa tetangga bukanlah sekadar parasnya, melainkan budi pekertinya. Meski menjadi primadona, ia tidak pernah memilah teman. Ia bisa tertawa bersama nenek-nenek di pasar, sekaligus dengan sabar mengajar anak-anak kecil mengeja huruf hijaiyah di teras rumahnya setiap sore. Fatimah itu seperti air pegunungan, bisik para ibu di tukang sayur. Bening, menyejukkan, dan tidak pernah meninggikan diri walau semua mata memandangnya. Namun, ketenangan hidup Fatimah mulai terusik ketika seorang pemuda bernama Bagas mulai sering menampakkan diri. Bagas adalah putra seorang pengusaha sukses yang baru kembali dari kota. Ia selalu datang dengan mobil mengkilap yang kontras dengan jalanan desa yang berdebu. Bagas merasa bahwa dengan ketampanan yang ia poles dengan kemewahan, tidak ada wanita yang sanggup menolaknya. Suatu sore, saat langit berwarna jingga keemasan, Bagas datang ke rumah Fatimah. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Beberapa anak buahnya membawakan berbagai kotak mewah berisi kain sutra, perhiasan emas, hingga makanan-makanan mahal dari kota. "Fatimah?" Sapa Bagas dengan nada yang sangat percaya diri, bahkan cenderung meremehkan suasana rumah yang sederhana itu. "Aku sudah mengamati cara hidupmu di sini. Kamu terlalu indah untuk berada di desa kecil ini. Menikahlah denganku, dan aku akan membawamu ke kota. Kamu akan hidup seperti ratu, tanpa perlu menyapu teras atau mengajar anak-anak ingusan itu lagi." Pak Haji Ahmad dan Bu Aminah saling pandang, ada rasa tidak nyaman di raut wajah mereka. Fatimah tetap tenang. Ia meletakkan kitab suci yang sedang ia pegang ke atas meja dengan sangat perlahan. Ia menatap Bagas bukan dengan pandangan benci, melainkan dengan tatapan iba. "Kang Bagas, terima kasih atas niat baik dan semua pemberian ini. Namun kebahagiaan saya tidak terletak pada kilauan emas atau keramaian kota. Kebahagiaan saya adalah di sini, mengabdi pada orang tua dan berguna bagi sesama di desa ini. Dengan segala hormat, saya tidak bisa menerima lamaran Akang." Wajah Bagas yang tadinya penuh senyum kemenangan mendadak kaku. Otot rahangnya mengeras. "Kamu menolakku? Kamu lebih memilih hidup susah di desa ini daripada ikut denganku?" Suaranya meninggi, membuat burung-burung yang hinggap di pohon mangga beterbangan karena terkejut. "Ini bukan soal susah atau senang, Kang. Ini soal hati," jawab Fatimah lembut namun tak tergoyahkan. Bagas berdiri dengan kasar hingga kursi kayu itu berderit nyaring. Tanpa pamit, ia melangkah keluar. Ia merasa harga dirinya yang setinggi langit jatuh berantakan di atas tanah teras rumah Fatimah. Di dalam mobilnya, ia mencengkram kemudi dengan erat. "Kamu akan menyesal, Fatimah. Jika aku tidak bisa memilikimu dengan cara halus, maka tidak akan ada orang lain yang boleh melihat senyummu itu lagi," bisiknya dengan suara yang penuh racun dendam. Sore itu, untuk pertama kalinya, Fatimah merasakan firasat dingin yang tidak enak, seolah matahari terbenam membawa serta kedamaian dari hatinya. Malam-malam setelah penolakan itu menjadi siksaan bagi Bagas. Di dalam kamar mewahnya yang dingin, ia terus terbayang wajah tenang Fatimah yang menolaknya tanpa ragu. Setiap kali ia memejamkan mata, suara lembut Fatimah terdengar seperti ejekan yang menusuk telinga.
Keangkuhannya telah berubah menjadi obsesi yang gelap. Bagas tidak lagi menginginkan cinta, ia menginginkan kehancuran. Jika dia tidak mau menjadi milikku dalam kemuliaan, maka dia akan menjadi milikku dalam penderitaan. Geram Bagas sambil menenggak minuman pahit di tangannya. 2 hari kemudian, atas saran seorang kawan lama yang licik, Bagas berangkat menuju sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Kelabu. Tempat itu jarang dikunjungi orang, diselimuti kabut abadi dan aroma tanah basah yang busuk. Di sana, di sebuah gubuk yang dindingnya dipenuhi akar gantung, tinggallah seorang pria yang hanya dikenal dengan sebutan Mbah Hitam. Mbah Hitam menyambut Bagas tanpa sepatah kata pun. Matanya yang keruh seolah bisa membaca busuknya hati Bagas. "Kamu datang membawa dendam, anak muda." Suara Mbah Hitam parau seperti gesekan kayu kering. Bagas meletakkan seikat uang dan sepotong kain sisa kerudung Fatimah yang ia dapatkan dengan menyuap seorang pesuruh. "Aku ingin dia hancur. Buat dia menderita sampai dia merangkak memohon kepadaku. Aku ingin kecantikannya hilang dan jiwanya diselimuti kegelapan." Mbah Hitam menyeringai, memperlihatkan gusi yang menghitam. Ia mulai membakar kemenyan yang asapnya menggumpal seperti jari-jari hantu yang menari. Santet ini tidak akan membunuhnya seketika, tapi akan memakan cahayanya sedikit demi sedikit. Roh-roh penjaga hutan ini akan mengikutinya, berbisik di telinganya, dan tidur di sampingnya setiap malam. Sementara itu, di desa Sukamaju, kedamaian Fatimah mulai terkikis. Awalnya hanya hal-hal kecil. Fatimah sering merasa merinding saat sedang berwudu di sumur belakang rumahnya, seolah ada sepasang mata merah yang menatapnya dari balik rimbunnya pohon pisang. Saat ia mencoba tidur, suara cakaran halus terdengar dari atas langit-langit kamarnya. Memasuki minggu kedua, kondisi Fatimah kian memprihatinkan. Wajahnya yang dulu berseri kini tampak pucat pasi, seperti bunga yang layu sebelum waktunya. Nafsu makannya hilang. Yang lebih aneh, setiap kali waktu sholat tiba, Fatimah merasa tubuhnya sangat berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindih pundaknya. "Fatimah, ada apa denganmu, nak? Wajahmu pucat sekali," tanya Bu Aminah dengan suara bergetar penuh kekhawatiran saat melihat putrinya hanya mengaduk-aduk nasi di piring. "Fatimah hanya kurang tidur, Bu. Perasaan Fatimah gelisah terus," jawabnya lirih. Suaranya yang dulu merdu kini terdengar lemah dan hampa. Malam itu, saat jarum jam menunjukkan angka 2 pagi, Fatimah terbangun dengan nafas tersengal. Di sudut kamarnya, ia melihat gumpalan asap hitam yang perlahan membentuk sosok tinggi besar dengan kuku-kuku panjang yang tajam. Sosok itu tidak bersuara, hanya berdiri diam dengan aura kebencian yang sangat pekat. Fatimah mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menyadari bahwa ini bukanlah penyakit biasa. Sesuatu yang jahat telah dikirimkan untuk menjemput jiwanya. Keadaan di kediaman Pak Haji Ahmad kini berubah mencekam. Fatimah yang dulunya adalah sumber keceriaan keluarga, kini hanya bisa terbaring lemah. Tubuhnya kian kurus, dan seringkali ia berbicara sendiri dengan bahasa yang tidak dimengerti, seolah-olah sedang berdebat dengan sosok yang tak kasat mata. Melihat kondisi putrinya yang semakin kritis, Pak Haji Ahmad teringat akan seorang sahabat lama, Kiai Usman, pengasuh sebuah pesantren di desa seberang yang dikenal memiliki kedalaman ilmu tauhid dan kebersihan hati. Tanpa membuang waktu, Pak Haji Ahmad menjemput sang kiai. Sore itu, mendung menggantung rendah di atas desa Sukamaju saat Kiai Usman tiba. Pria tua dengan sorban putih dan wajah yang tenang itu melangkah masuk ke rumah Fatimah. Begitu melewati pintu depan, Kiai Usman berhenti sejenak, memejamkan mata dan mengucap Astaghfirullahalazim berkali-kali. "Haji Ahmad," bisik Kiai Usman dengan nada rendah, "ini bukan sekedar gangguan pikiran atau fisik.
Ada kiriman dari seseorang yang hatinya telah tertutup oleh pekatnya dendam. Mari kita siapkan diri, karena malam ini kita akan memohon perlindungan total kepada Yang Maha Kuasa. Malam Jumat Kliwon itu, suasana kamar Fatimah terasa sangat dingin, jauh melampaui dinginnya udara malam biasanya. Kiai Usman duduk di samping tempat tidur Fatimah, ditemani oleh Pak Haji Ahmad dan 2 santri seniornya. Di tangan Kiai Usman terdapat sebotol air putih dan sebuah tasbih kayu yang sudah halus karena sering digunakan untuk berzikir. Proses pengobatan dimulai. Kiai Usman mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dimulai dari ayat kursi, kemudian surah-surah perlindungan seperti Al-Falaq dan An-Nas. Suaranya yang berat dan berwibawa memenuhi ruangan, memberikan rasa hangat yang aneh di tengah udara dingin yang mencekam. Tiba-tiba, tubuh Fatimah mengejang hebat. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya hanya memperlihatkan warna putih. Dari mulutnya keluar suara geraman yang mengerikan, mirip suara binatang buas yang sedang terancam. "Hentikan, berhenti membacakan itu. Panas, panas!" teriak sosok yang merasuki tubuh Fatimah dengan nada suara yang sangat berat. Kiai Usman tidak bergeming, ia justru menguatkan lantunan ayat-ayatnya. "Wahai makhluk yang dikirim dengan niat buruk, ketahuilah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Allah. Pergilah dan kembalilah kepada asalmu, karena di sini tidak ada tempat bagi kegelapan," tegas Kiai Usman. Fatimah mulai meronta-ronta, namun kedua santri Kiai Usman dengan sigap memegangi pundaknya sambil terus berzikir. Tiba-tiba, Fatimah memuntahkan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu bergidik. Gumpalan rambut hitam panjang yang terikat kawat berkarat, disertai cairan kental berwarna merah kehitaman yang baunya sangat busuk. Begitu benda itu keluar, Fatimah jatuh terkulai lemas. Nafasnya yang tadinya memburu, kini mulai teratur. Hawa dingin yang menyelimuti kamar perlahan menghilang, digantikan dengan ketenangan yang luar biasa. Kiai Usman menyeka keringat di dahinya, lalu memberikan air yang telah didoakan kepada Fatimah. "Minumlah, nak. Cahaya sudah kembali ke rumah ini. Sisanya, biarlah hukum alam dan keadilan Tuhan yang bekerja bagi mereka yang menanam duri ini." Fatimah membuka matanya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, binar di matanya kembali muncul. Ia menatap ayahnya dengan pandangan jernih. "Bapak," Fatimah merasa lingan, bisiknya lirih, sebelum akhirnya tertidur dengan sangat lelap, sebuah tidur yang paling damai yang pernah ia rasakan sejak penolakan pahit itu terjadi. Pagi itu, Desa Sukamaju seolah terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Matahari terbit dengan sinar yang lebih cerah dan kicauan burung terdengar lebih nyaring di sekitar rumah Pak Haji Ahmad. Fatimah terbangun dengan tubuh yang segar. Meski masih sedikit lemah, rona merah di pipinya telah kembali. Beban berat yang selama ini menindih pundaknya telah sirna, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. "Alhamdulillah, nak, kamu sudah kembali," ucap Bu Aminah sambil memeluk putrinya dengan tangis haru. Namun kedamaian di rumah Fatimah berbanding terbalik dengan kekacauan yang terjadi di tempat lain. Di dalam dunia ilmu hitam, dikenal sebuah hukum yang tak terelakkan. Jika sebuah serangan gaib gagal mengenai sasaran karena dilawan dengan cahaya kesucian, maka kekuatan itu akan berbalik kepada pengirim dan pembuatnya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Di lereng Gunung Kelabu, sebuah teriakan melengking membelah kesunyian hutan. Mbah Hitam, sang dukun, ditemukan oleh seorang pencari kayu dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya kaku dan kulitnya menghitam seolah terbakar dari dalam. Gubuknya yang dulu penuh aroma kemenyan kini hancur berantakan seolah baru saja dihantam badai besar. Sang dukun kehilangan kewarasannya, terus-menerus meracau ketakutan melihat bayangan-bayangan hitam yang dulu ia perintah, kini justru berbalik memburunya. Nasib Bagas tidak kalah tragis.
Di rumah mewahnya, ia ditemukan jatuh tersungkur di lantai kamarnya. Keangkuhan yang dulu menjadi mahkotanya kini berubah menjadi kehancuran. Bagas mendadak kehilangan penglihatannya secara medis. Matanya tampak sehat, namun ia hanya bisa melihat kegelapan pekat, persis seperti kegelapan yang ia kirimkan untuk Fatimah. Tak hanya itu, bisnis keluarga Bagas mengalami keruntuhan mendadak. Satu demi satu asetnya tersita, dan ia terpaksa menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan dan ketergantungan pada orang lain. Setiap malam, telinganya dipenuhi oleh suara bisikan yang dulu ia gunakan untuk menyiksa Fatimah. Ia harus menanggung beban rasa bersalah dan ketakutan yang tak kunjung padam. Beberapa minggu kemudian, Fatimah kembali ke kegiatannya semula. Ia kembali mengajar anak-anak mengaji di teras rumahnya. Kiai Usman datang berkunjung untuk memastikan kondisi Fatimah benar-benar pulih. "Fatimah," ujar Kiai Usman sambil menatap ke arah sawah yang menghijau, "jadikan ini pelajaran bahwa kecantikan dan kebaikanmu adalah ujian. Tetaplah rendah hati, karena perisai terkuat seorang manusia bukanlah harta atau kedudukan, melainkan kedekatannya dengan Sang Pencipta." Fatimah mengangguk dengan takzim. "Terima kasih, Kiai." Fatimah belajar bahwa dendam hanya akan menghancurkan diri sendiri, sementara kesabaran dan doa adalah jalan keluar dari segala kegelapan. Kisah Fatimah menjadi buah bibir di Desa Sukamaju bukan lagi soal kecantikannya, melainkan soal keteguhan imannya. Ia tetap menjadi gadis yang tidak sombong, namun kini ia memiliki kebijaksanaan yang lebih luas. Bagas dan dukunnya menjadi peringatan bagi siapapun di desa itu bahwa ilmu hitam mungkin bisa memberikan kemenangan sesaat, namun pada akhirnya cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk kembali bersinar dan menghukum mereka yang bermain dengan api kegelapan.